Ternyata ini yang akan membuat dia akan kembali lagi ke pangkuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Yang kepada setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, ternyata ini yang akan membuat dia ya kembali lagi ke pangkuanmu teman-teman. Ya seseorang yang mungkin saat ini selama ini dalam genggaman si pihak ketiga. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Devil. Nah, The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dia dan mungkin si pihak ketiga, ya, dia aku katakan seseorang yang bisa saja sebagai pasanganmu, tetapi saat ini dia dalam kendali ataupun selama ini dia dalam kendali pengaruh sihirnya pihak ketiga. Kenapa aku katakan sihir? Ya karena memang The Devil ini katanya menggambarkan hal demikian. Ada magic, guna-guna, ya kan? Seolah-olah memang ada sebuah energi penundukan yang dilakukan, yang terjadi teman-teman. Jadi ya aku rasa sesuatu hal yang cukup wajar juga. Ketika ada energi penundukan di situ, ya kan, ketika ada sihir di situ, ya kemudian dia kehilangan apa ya namanya? Ya semua ingatannya, kesadarannya teman-teman. Kesadaran tentang diri kamu gitu. Ya, mengingat tentang diri kamu. Jadi ya mungkin si pihak ketiga itu mengirimkan sihir itu agar dia ditunduk, ya pokoknya apa yang diminta diinginkan, ya kan, oleh si pihak ketiga itu pasti bakal dituruti, ya. Nah, tetapi hal yang mungkin bakal sangat mengejutkan bagi kehidupan kamu teman-teman, ya, adalah ketika semesta, oke, ataupun Allah Tuhan semesta alam mengabulkan salah satu doa-doamu, ya, mengabulkan salah satu doa-doamu, yang dimana salah satu doa-doa kamu adalah mungkin ketika kamu masih berharap ya dia itu bisa kembali kepada kamu teman-teman dari cengkraman pengaruh sihirnya si pihak ketiga. Maka dari kartu kedua ini cukup terlihat banget bahwasannya sebuah kemenangan yang akan kamu dapatkan ini teman-teman, ini akan membuat dia akan kembali sadar, ya. Sebab untuk manifestasi atas doa kamu mungkin juga ikhtiar ya kamu selama inilah, ya kan. Tetapi lebih kepada banyak usaha-usaha yang apa ya, yang bakal berhasil sih, ya. Nah ini ada Knight of Cups, kesatria cangkir muncul hadir. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana nantinya si dia, ya, itu bakal benar-benar kembali kepada kamu. Di sini dia bakal kembali menemukan jati dirinya loh. Setelah mungkin beberapa tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya dalam cengkraman si pihak ketiga, ya. Itulah kesadaran dia yang memang dikendalikan oleh si pihak ketiga dengan magicnya, dengan mistisnya. Dan di sini terlihat dong sebuah kemenangan yang aku katakan teman-teman tentang bagaimana upaya, ikhtiar, kerja keras dan doa kamu itu yang gak sia-sia gitu, ya.
Kartu ketiga ini menggambarkan bahwasanya memang dia bakal kembali. Cepat ataupun lambat, teman-teman. Kesadarannya bakal benar-benar pulih kembali. Ya, di sini dia bakal selalu mengingat kamu. Dan aku punya King of Pentacles. Dia juga bingung gitu loh teman-teman dengan keadaan dan kondisi dia selama ini ya. Ketika dia itu benar-benar dibutakan banget. Ya, dibutakan oleh pengaruh si pihak ketiga yang mungkin saja teman-teman ya benar-benar membuat dia tuh kehilangan akal positifnya tentang kamu, keluarganya, ya mungkin seperti itu. Dan kemudian hal apa lagi yang mungkin membuat dia itu berubah dan kembali kepada kamu, teman-teman? Pasti ada dong sesuatu hal yang sulit untuk dia lupakan. Ternyata ia sebuah momen, ya kan? Ternyata sebuah apa sih ya? Kalau dikatakan teman-teman, semacam kenangan yang memang tidak dapat dipungkiri ya. Sebuah memori ya indah ketika bersama kamu, teman-teman. Ini juga menjadi salah satu faktor loh. Ini juga menjadi salah satu penyebab utama ya pada akhirnya dia itu benar-benar kembali sadar, pada akhirnya dia tuh benar-benar kembali mengingat kamu. Dan ini ya, aku lihat dia bakal kembali kepada kamu. Dan bagaimana nasib dan takdir si pihak ketiga? Tentu pastinya si pihak ketiga nggak bakal tinggal diam, ya. Maka di sini juga sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai, teman-teman. Kamu harus hati-hati banget, karena bisa saja si pihak ketiga ini, ya, terus bakal ya melakukan hal yang sama serupa, gitu loh. Dan mungkin saja nggak segan-segan, mungkin mengirimkan magic ke kamu, teman-teman, ya, agar apa ya? Mungkin agar kamu sakit, ya, agar kamu hancur, ya. Ya kembali lagi seperti itu. Ya tetapi nggak usah khawatir sih sebenarnya. Kenapa? Karena aku yakin yang namanya kezoliman itu nggak bakal selalu bisa menang, teman-teman. Mungkin iya di awal menang, ya. Tetapi ketika kamu yakin terhadap Tuhan masing-masing, ketika kamu yakin, teman-teman, dengan kekuatan ya yang ada di dalam diri kamu mungkin seperti itu juga, maka ya semuanya akan dapat kamu atasi dengan cukup mudah. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keenam aku punya Ten of Swords. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab mengapa dia akan kembali ke pangkuanmu, teman-teman. Jadi melihat tentang hubungan antara dia dan si pihak ketiga memang cukup rumit, ya kan? Seakan-akan si pihak ketiga itu maunya enaknya doang gitu, teman-teman. Dan ketika mungkin saja si dia itu jatuh sakit, nah ini ya mungkin memang nggak diurusin gitu loh dengan si pihak ketiga oleh si pihak ketiga. Ya ketika dia sakit tidak diurusin, ketika mungkin tidak bekerja ya contoh seperti itu tidak diberi makan dan lain sebagainya. Ya pokoknya sesuatu hal yang benar-benar membuat dia itu apa ya? Itu tadi mengingat keluarganya teman-teman, mengingat kamu ya. Jadi ini yang terjadi nantinya. Dan kemudian yang terakhir aku punya The High Priestess. Ya, sebagai energi penutup, ya ini adalah sebuah kartu mungkin sebagai pesan untuk kamu yang terakhir ya teman-teman selalu tingkatkan keyakinan kamu terhadap Tuhan masing-masing ya, spiritualitas kamu. Mungkin doa, ibadah itu sangat penting banget loh, teman-teman. Agar apa ya? Agar bisa kamu pergunakan ya untuk mempergunakan untuk ini, meminimalisirkan lah setiap serangan nanti yang bakal dilakukan kembali oleh si pihak ketiga. Karena si pihak ketiga itu masih tetap berambisi untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan dan merebut dia kembali lagi ya dari kamu, teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.